Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sprianto. Di sini saya akan menganalisis fundamental terhadap bank. Di sini merupakan data rasio perusahaan dalam satu subsektor bank, dan saya menggunakan 4 perusahaan dalam satu subsektor. Dan saya mengambil BMRI yang merupakan kode saham dari Bank Mandiri Persero. Yang kedua BBNI. BBN ini merupakan kode saham dari Bank Negara Indonesia. Yang ketiga BBCA. BBCA merupakan kode saham dari Bank Sentral Asia. Dan yang terakhir saya menggunakan BBRI. BBRI ini merupakan bank kode saham dari Bank Rakyat Indonesia. Dalam analisis ini saya mengambil 5 jenis rasio. Yang pertama ROE, yang kedua DER, yang ketiga PER, yang keempat PBVR, dan yang kelima dividen yield. Dan semua data-data tersebut saya ambil dari satu sumber, yaitu RTI Bisnis, yang saya akses pada tanggal 23 Oktober 2020. Selanjutnya saya awali dengan analisis rankingnya, di mana tabel di sebelah kiri merupakan data perusahaan, yang sebelah kanan merupakan tabel hasil dari rankingnya. Langsung saja, yang pertama kita awali dengan perbandingan ranking jenis rasio ROE. ROE ini semakin besar semakin baik, oleh karena itu kita lihat di sini yang paling besar yaitu BBCA, yang kedua BMRI, yang ketiga BBRI, dan yang terakhir BBNI. Langsung dimasukkan ke dalam rankingnya. Yang kedua jenis rasio DER. DER ini semakin kecil semakin baik, oleh karena itu kita lihat di sini yang paling kecil yaitu BBCA 476,33%, yang kedua BBRI, yang ketiga BMRI, dan yang terakhir BBNI. Selanjutnya jenis rasio PER-nya. PER ini sama juga seperti DER, semakin kecil semakin baik. Oleh karena itu kita lihat di sini yang paling kecil yaitu BNI 10,15, dan yang kedua yaitu BMRI 12,47, yang ketiga BBRI 19,93, dan yang terakhir BBCA 29,06. Selanjutnya jenis rasio PBVR. PBVR ini juga sama, semakin kecil semakin baik. Karena itu kita lihat di sini yang paling kecil yaitu 0,82 BBNI. Yang kedua yaitu BMRI 1,43, yang ketiga BBRI 2,19, dan yang terakhir BBCA 4,20. Dan yang terakhir di sini jenis rasio dividen yield. Dividen yield ini semakin besar semakin baik. Dan di sini kita lihat yang paling besar yaitu BMRI 6,42%. Yang kedua yaitu BBRI 5,11%, yang ketiga BBNI 4,25%, dan yang terakhir BBCA 1,92%. Dari ranking-ranking tersebut kita jumlahkan tiap perusahaan. Di sini jumlah ranking dari BMRI yaitu 10, BBNI-nya 13, BBCA 14, dan BBRI 13. Di sini ranking terkecil dimiliki oleh BMRI. Oleh karena itu saya akan menganalisis lebih lanjut terhadap BMRI. Mengapa memilih Bank Mandiri? Karena Bank Mandiri memiliki performa yang lebih baik daripada subsektor yang lain seperti yang tertera di tabel perbandingan sebelumnya. Bank Mandiri merupakan market leader di sektor perbankan. Lalu Bank Mandiri juga sudah bukan bank yang asing di mata kita. Dan juga di tahun ini pula Bank Mandiri mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu menjadi bank terbaik di Indonesia versi Global Finance World Best Bank 2020. Selanjutnya profil Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.
Lalu mengenali direktur, komisaris, dan pemegang saham dari perusahaan Bank Mandiri. Di sini sudah tertera komisaris utama, wakil komisaris utama, direktur utama, wakil direktur utama, jumlah pemegang saham, dan kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Semua data-data ini saya ambil dari satu sumber, yaitu RTI Bisnis. Selanjutnya yaitu prestasi Bank Mandiri. Di sini saya hanya memberikan satu prestasi terakhir yang diraih oleh Bank Mandiri pada tahun 2020, di mana PT Bank Mandiri didapuk menjadi bank terbaik di Indonesia versi Global Finance World Best Bank 2020. Dalam laporan yang diterbitkan oleh majalah Global Finance tersebut, Bank Mandiri berhasil mengalahkan berbagai bank nasional lain dengan realisasi kinerja 2019 yang sangat mengesankan. Sepanjang tahun lalu, laba bersih dan aset konsolidasi bank plat merah tersebut berhasil tembus 10%. Berikut merupakan diagram income statement. Kita lihat di revenue-nya tahun 2015 sampai 2018, Bank Mandiri ini mengalami peningkatan. Lalu kita lihat di diagram balance sheet-nya. Kita lihat asetnya, di mana tiap tahun Bank Mandiri mengalami peningkatan dalam hal asetnya. Untuk itu, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa hasil positif BMRI beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik mencari capital gain dari penjualan saham atau mencari dividen. Sekian analisis fundamental, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.